Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Kalau antum sayang sama Pak Anies, jangan penting caranya. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Bukan, antum sayang Pak Anies. Kita nggak mau kita Pak Anies. Sebaiknya. Kalau kita masih yang Pak Antum panitia bukan? hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Maksudnya jangan iman dia sendiri, kita bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau didorong dengan bendera. Udah diturunin. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin, silakan. Sekarang Izin bendera merah putihnya saja ya. Ya, bendera mana? Nggak usah diributin, cabut. Ya dicabut aja, nggak usah diributin. Pastinya takut kasihan Pak Anies. Kasihan Mas Anies. Bukan apa kasihan Pak Aniesnya. Udah turun, lanjut. Adik, udah. Takutnya Pak Anies turunnya nggak apa-apa. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan buat saudara-saudara kita umat Hindu Bali dan dimanapun Anda berada. Semoga keberkahan, kerahayuan, keselamatan dianugerahkan oleh Sang Hyang Widi Wase. Yang kedua, kita akan membahas peristiwa yang lagi viral, yang lagi unik di Jakarta pada pagi ini di sebuah hotel berbintang 4 Hotel Bidakara di Jakarta. Ada acara deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Majelis Presiden. Yang menarik dari para hadirin adalah mereka memakai gamis, memakai jubah, baju panjang berwarna putih, memakai sorban, dan kalau kita amat-amati persis pakaian dari orang-orang Arab di Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi. Mereka secara tegas menyatakan Anies Baswedan adalah Presiden Indonesia tahun 2024 tahun 2029. Islam pun dipakai oleh mereka, umat Islam dipakai oleh mereka untuk memberikan dukungan sokongan politik kepada Anies Baswedan. Ini hal yang tidak aneh. Yang menarik, ada keributan di antara mereka ketika ada 4 bendera berwarna hitam dan berwarna putih yang oleh mereka selama ini disebut sebagai bendera Tauhid atau bendera Rasulullah atau bendera Islam ada di panggung pencapresan itu. Tapi ada juga yang menolak sampai ribut-ribut. Kalau antum sayang sama Pak Anies, bendera itu harus disingkirkan, kata orang yang menolak. Ini yang membuat kita heran. Kalau benar bendera hitam dan bendera putih itu yang memang bertuliskan kalimat tauhid, ada kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan khat sulusi, dengan font berbentuk sulus. Kenapa mereka harus menolak? Padahal yang umum bendera itu dipakai oleh kelompok ormas terlarang seperti Hizbut Tahrir dan kelompok teroris dunia Al-Qaeda yang menggunakan jenis warna bendera yang sama, bendera hitam dan bendera putih. Benar, di bendera itu ada kalimat tauhid.
Tetapi kelompok Hizbut Tahrir dan kelompok teroris seperti Al-Qaeda membajak kesucian kalimat tauhid, kesucian kalimat syahadat sebagai kedok untuk tindakan makar mereka, untuk tindakan kekerasan dan terorisme mereka. Kalau benar kelompok ini ingin mengatasnamakan Islam dan umat Islam, kenapa bendera itu harus disingkirkan? Ternyata ada keterbelahan, ada keributan di antara pendukung Anies Baswedan, ada yang ingin tetap menggunakan agama, menggunakan Islam, menggunakan bendera tauhid sebagai alat politik pencapresan dan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi ada pihak yang ingin cuci tangan, yang ingin membersihkan diri, membersihkan Anies Baswedan dari pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok radikal itu. Cuma sayangnya dramanya kurang rapi, skenarionya kurang rapi, sehingga yang terjadi keributan di antara mereka sendiri. Kejadian itu juga menunjukkan bahwa ada pendukung-pendukung Anies Baswedan dan mungkin Anies Baswedan sendiri ingin mengulangi modus politisasi agama pada Pilkada DKI tahun 2016, 2017, atau pada Pilpres 2019, bagaimana Islam dijadikan sebagai kedok, dijadikan sebagai tunggangan untuk meraih suara dan sebagai alat untuk memukul lawan-lawan politik mereka. Bahwa bendera Hizbut Tahrir, HTI, pro-khilafah, atau bendera sejenis Al-Qaeda hadir dalam deklarasi pencapresan Anies Baswedan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau ada orang yang menolak, yang ingin mencuci tangan Anies Baswedan dari pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok radikal ini, juga merupakan kejadian yang tidak bisa dibantah. Yang kita bisa saksikan sekarang adalah bahwa ada kelompok pendukung Anies Baswedan yang tetap ingin menggunakan agama sebagai alat politik, tapi ada pihak lain yang mencoba membersihkan Anies Baswedan dari pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok radikal. Sekarang pertanyaan yang bisa kita ajukan, mana yang benar-benar akan dilakukan oleh Anies Baswedan ke depannya? Kita hanya bisa melihat, tetapi kita harus tetap waspada bahwa godaan menggunakan agama, menggunakan Islam, mengatasnamakan umat Islam sebagai alat politik, sebagai komoditas politik, sebagai tunggangan politik tidak akan pernah sirna. Dan kita pun menyaksikan kemarin ada yang mengaku sebagai FPI Reborn mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan hari ini ada bendera HTI, ada bendera Hizbut Tahrir, dan juga kelompok-kelompok itu mendukung kembali pencapresan Anies Baswedan. Dari itu tetap waspada dan kita tetap memiliki kesetiaan kepada Pancasila, kepada UUD 45, kepada NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.